Bayangkan, langit malam yang memerah, suara sirine menggema di kota-kota besar. Rudal-rudal meluncur bukan dalam latihan, tapi untuk menghancurkan. Perang Dunia Ketiga bukan lagi fiksi ilmiah, bukan sekedar teori konspirasi, tapi sebuah kemungkinan yang mulai terlihat nyata. Tapi, di tengah hiruk-pikuk dunia yang runtuh, ada satu negeri yang tampak tenang, Indonesia. Negara tropis yang jauh dari front utama perang ternyata menyimpan potensi sebagai tempat teraman di tengah bencana global. Apakah benar begitu? Mari kita lihat lebih dalam. Tahun 2025, ketegangan global mencapai titik titih. Setelah insiden militer besar di Timur Tengah, Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika di Teluk Persia. Amerika Serikat merespon, Rusia bersiap siaga, NATO bergerak, Cina mulai mengepung Taiwan, Korea Utara uji coba rudal balistik ke Pasifik. Konflik tidak lagi terkendali, front perang terbuka di Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah secara bersamaan. Pasar keuangan dunia kolaps, harga minyak melambung, ekspor pangan berhenti, dan di tengah itu semua, manusia mulai panik. Ini bukan lagi perang antar negara, ini adalah kehancuran global, dan dunia berubah dalam hitungan minggu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Jauh dari pusat konflik, tidak punya pangkalan militer asing, bukan bagian dari aliansi militer dunia. Letak geografis Indonesia adalah keunggulan. Diapit dua samudra, namun tidak strategis secara militer. Tidak ada pangkalan nuklir, tidak ada markas pertahanan global. Artinya bukan prioritas target serangan. Lalu ada politik luar negerinya. Sejak zaman Soekarno, Indonesia mengusung prinsip bebas aktif. Tidak memihak, tapi selalu aktif membangun perdamaian. Dari konferensi Asia Afrika di Bandung hingga peran diplomatik dalam isu Myanmar dan Palestina, Indonesia bukan agresor, dan itu penting dalam geopolitik. Dan jangan lupakan, kita adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia, 17.000 pulau, pegunungan, hutan tropis, medan yang tak mudah ditaklukkan. Sejarah membuktikan, Jepang pun harus bersusah payah untuk menguasai Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Kini, di era modern, menginvasi Indonesia akan sangat mahal dan tidak efisien. Lalu ada satu kekuatan yang tak bisa dihitung secara militer, yaitu rakyatnya. Di saat krisis masyarakat Indonesia tidak panik seperti di negara lain, mereka saling bantu, mereka beradaptasi, karena mereka sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Dari era krisis moneter, konflik sosial, hingga pandemi global, Indonesia selalu punya senjata sosial, gotong royong. Dan itu tak bisa dihancurkan dengan bom. Namun jangan salah, Indonesia tetap bukan zona aman total. Dalam perang dunia, tidak ada tempat yang benar-benar bebas dari dampak. Pertama, ekonomi. Kita masih bergantung pada impor energi dan bahan pokok tertentu. Jika jalur logistik dunia terputus, maka harga-harga akan meroket, BBM akan langka, obat-obatan bisa habis. Lalu ada potensi gelombang pengungsi dari negara tetangga, Filipina, Singapura, Australia. Jika mereka terdampak lebih parah, bisa jadi ratusan ribu manusia akan mencoba masuk ke Indonesia. Ini menciptakan tekanan sosial, konflik budaya, dan tantangan logistik besar. Dan terakhir, tekanan dari negara besar, Amerika, Cina, Rusia. Mereka mungkin meminta izin masuk menggunakan wilayah Indonesia untuk transit, logistik, atau bahkan militer. Apakah kita bisa menolak? Atau akan dipaksa ikut perang secara tidak langsung? Dalam skenario terburuk, ketika kota-kota besar dunia hancur dan tatanan global runtuh, Indonesia bisa menjadi tempat baru bagi dunia untuk memulai kembali. Bayangkan, pulau-pulau yang menjadi tempat evakuasi ilmuwan dunia, desa-desa mandiri energi dan pangan, tumbuh dari reruntuhan globalisasi. Lembaga-lembaga internasional yang dulu bermarkas di New York atau Jenewa, mungkin akan pindah ke Bogor atau Sorong. Indonesia bisa menjadi tempat lahirnya sistem dunia baru, tempat lahirnya pemikiran baru tentang perdamaian, ekologi, dan kerjasama global. Karena di tempat yang paling jauh dari ambisi kekuasaan, kita mungkin bisa memulai ulang peradaban, dan Indonesia berdiri sebagai tanah harapan baru. Tidak dengan senjata, tapi dengan stabilitas, dengan budaya, dengan keberagaman, dan dengan keberanian untuk tetap netral saat dunia terbakar. Dalam sejarah manusia, perang selalu menghancurkan, tapi selalu ada tempat yang tersisa. Tempat untuk bertahan, tempat untuk membangun kembali. Dan mungkin
Di abad ke-21 ini, Indonesia adalah tempat itu. Bukan karena kekuatan militernya, bukan karena senjata nuklirnya, tapi karena kemampuannya untuk tidak ikut membenci. Karena kekuatannya pada rakyatnya, pada budayanya, dan pada nilai-nilai yang diwariskan nenek moyangnya. Dari filosofi Pancasila, dari gotong royong hingga musyawarah, dari tradisi adat sampai pluralisme yang mengakar, Indonesia bisa jadi pelajaran baru. Indonesia bisa jadi pelajaran baru bagi dunia yang telah kehabisan arah. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah, mungkin dunia akan memandang ke timur, ke Katulistiwa, ke sebuah negeri bernama Indonesia. Tapi ada jenis konflik baru yang tidak berbentuk ledakan atau senapan. Perang informasi, perang cyber. Saat Perang Dunia Ketiga meletus, gelombang serangan cyber bisa melumpuhkan negara dari dalam. Server pemerintahan diretas, pusat data dikacaukan, hoax menyebar dengan kecepatan cahaya. Indonesia dengan penetrasi internet yang tinggi tetap rentan pada propaganda digital. Bisa jadi, musuh tidak perlu mengirim pasukan, cukup mengatur rakyat lewat kebohongan digital. Apakah kita siap menghadapi itu? Apakah sistem pertahanan cyber kita cukup kuat? Dalam perang modern, bahkan sinyal bisa menjadi senjata. Jika perang dunia benar-benar datang, tantangan terbesar mungkin bukan dari luar, tapi justru dari dalam. Polarisasi politik, ketidakpercayaan pada institusi, dan krisis identitas nasional. Ketika tekanan ekonomi meningkat dan berita palsu menyebar, rakyat bisa mulai saling curiga. Kelompok minoritas bisa disalahkan, pemerintah bisa dianggap lalai. Jika kita tidak hati-hati, Indonesia yang damai bisa pecah, bukan oleh senjata asing, tapi oleh retaknya solidaritas nasional. Karena seperti pepatah, musuh terbesar datang dari dalam barisan. Setiap perang, siapapun pemenangnya selalu menyisakan luka. Tidak ada kemenangan yang benar-benar utuh, karena yang kalah selalu lebih banyak anak-anak, ibu-ibu, para petani, warga sipil. Dunia telah melihat ini dari Hiroshima hingga Aleppo, dari Vietnam hingga Gaza. Perang selalu lahir dari keserakahan dan selalu menyisakan generasi yang trauma dan planet yang rusak. Indonesia dengan segala kerentanannya juga punya kekuatannya sendiri. Kita bukan bangsa yang besar karena senjata, tapi karena daya hidupnya. Karena kekuatan budaya dan keyakinan bahwa manusia seberat apapun masa lalunya masih bisa memilih untuk tidak saling menghancurkan. Di tengah ancaman Perang Dunia Ketiga, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jika sejarah boleh kita tulis ulang, maka mari kita pilih menjadi bangsa yang tidak ikut membunuh, tapi ikut menyelamatkan. Karena dunia tidak butuh pemenang baru, dunia butuh penyintas. Dan Indonesia mungkin bisa menjadi tempat terakhir yang tetap berdiri. Tempat yang masih percaya bahwa damai itu mungkin. Kita tidak mewarisi dunia ini dari nenek moyang kita. Kita meminjamnya dari anak cucu kita. Damai bukan berarti tanpa konflik. Damai adalah ketika kita memilih untuk tidak menjadi bagian dari kehancuran.